kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan an nafsi wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Untuk umroh yang sendiri. Ini untuk yang badal. Ya, barang badal. Nanti yang disebutkan an, baru sebutkan nama yang dibadalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu umratan badalan an Linau binti Khalifah Saleh wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sekali lagi, labbaik Allahumma umratan badalan an Linau binti Khalifah Saleh wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Diingatkan lagi Bapak Ibu, larangan ihram. Untuk yang laki-laki tidak boleh lagi berpakaian yang berjahit, mau pakaian dalam atau apapun itu. Di kepala Bapak Ibu, ini sering kita lupa ya Bapak-bapak ya. Dan Bapak-bapak yang ada di kepalanya peci ihram dikepalakan, mohon dengar Bapak-bapak semua. Bapak-bapak itu yang ada di kepalanya, nauzubillah, nanti takutnya kena dam ya. Jadi ihram kita pun tidak boleh kita letakkan di atas kepala kita. Ya Bapak-bapak ya. Jangan ada yang meletakkan apapun di atas kepala karena itu menempel ke kepala. Kemudian bagi ibu-ibu Bapak, larangan-larangannya yang pertama, menutup semua aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Bagi kita bermadzhab Syafi'i, kaki termasuk menjadi aurat, maka wajib pakai kaos kaki. Kemudian larangan yang umum untuk semuanya. Yang pertama, tidak boleh pakai skincare yang berwangi-wangian pokoknya. Pertama, skincare, fresh care, apalagi bedak dan segala macam tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian tidak boleh apa lagi? Memotong kuku. Kemudian tidak boleh apa lagi Bapak Ibu? Mencabut rambut sendiri. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Berhubungan suami istri. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Nah, kemudian Bapak Ibu kita harus bertalbiyah masing-masing karena ini umroh mandiri. Bapak Ibu bertalbiyah dalam hati, bersihkan hatinya, jangan lagi ngomong-ngomong yang macam-macam. Bertalbiyah terus, berzikir terus, hindari omongan-omongan yang abas, yang tidak ada gunanya. Berzikir terus, bertalbiyah terus sampai ke hotel. Kita insya Allah ke hotel dulu. Bapak Ibu makan dulu, saya sarankan makan dulu, baru nanti lanjut umrohnya. Karena nanti kalau misalnya umroh dulu kemungkinan maghrib umrohnya. Maghrib nanti selesainya nanti sekitar jam 9 atau jam 10. Restoran udah tutup. Ya Bapak Ibu ya. Untuk disarankan habis ini pulang dulu kita ke hotel. Sampai ke hotel kita makan dulu. Ada pertanyaan Bapak-bapak yang mau umroh? Sampai ke hotel, makan, habis makan, pergi ke Masjidil Haram. Ingat, awal mula tawaf itu adalah Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad mulai Bismillahi Allahu Akbar, menandakan putaran tawaf pertama dimulai. Sampai ke Hajar Aswad juga, itu namanya baru satu putaran. Bismillahi Allahu Akbar, baru nanti lanjut putaran kedua. Sampai ke Hajar Aswad baru dinamakan sempurna putaran keduanya. Bismillahi Allahu Akbar, baru putaran ketiga. Nah, sampai seterusnya sampai ke putaran 7 baru tidak usah lagi Bismillah Allahu Akbar. Setelah putaran ke-7 untuk menyelesaikannya itu tidak usah lagi Bismillahi
Akbar. Langsung ambil ke kanan, sholat 2 rakaat, sholat sunnah setelah tawaf. Setelah itu baru Bapak pergi ke sa'i. Inti dari sa'i di mana? Menghadap kiblat dulu, bismillahi Allahu Akbar juga bisa, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu aja. Langsung mulai sa'i. Kalau misalnya ada buku panduan, ada tuh nanti abda'u bima bada'allahu bihi wa rasulihi, inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita wa i'tamara bla 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 semacam. Baru Bapak mulai sa'i. Sa'i bagaimana hitungnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belok kanan. Jadi tidak satu putaran, satu show hitungnya. Sekali jalan. Dari Safa ke Marwah hitungnya 1, dari Marwah ke Safa hitungnya 2, dari Safa lagi ke Marwah hitungnya 3. Pokoknya dimulai dari Safa, 7-nya nanti akan di Marwah. Ya Bapak Ibu ya? Ya. Insya Allah bisa. Sama-sama. Jangan ada yang sendiri-sendirian, karena bersama itu lebih enak untuk umrohnya. Insya Allah bisa. Di kedepannya menjadi cerita bahwasanya Bapak Ibu pernah umroh mandiri sendiri, bisa berdoa sepuas hati. Karena kan kalau misalnya saya yang bacakan doanya, ini sekarang ini Bapak Ibu nih terserah mau doa apapun, tidak dengan bimbingan Amri Maulana. Gitu Bapak ya. Ada pertanyaan untuk besok pagi Bapak Ibu, kita jam 3 ke masjid. Itu bapak-bapaknya dalam memakai pakaian ihram, karena kita akan sholat tahajud di pelataran Ka'bah insya Allah. Nah kemudian setelah sholat subuh, gak apa-apa agak sedikit ramai, kita mulai tawaf wada. Setelah tawaf wada, kita sholat 2 rakaat, kemudian berdoa. Setelah orang pulang ke hotel semua agak sedikit renggang, maka kita cium Ka'bah. Gak apa-apa, karena kita mungkin sebenarnya habis tawaf wada itu langsung ke hotel, langsung pulang ke bandara. Cuman karena tiket pesawat kita nggak memungkinkan seperti itu, ya diuzurkan lah, daruri, nggak apa-apa. Jadi kita nanti akan sama-sama, yang belum cium Ka'bah kita akan bantu sama-sama. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kumpulnya besok pagi. Pas tahajud tuh pasti boleh pakai. Apa? Pas umroh tahajud, tawaf tahajud boleh pakai yang berjahit berarti ya? Pas umroh tahajud. Salat tahajud ya? Boleh pakai yang berjahit. Ya, kalau misalnya saat salat tahajud atau salat nanti tawaf sunnah, tawaf wada, boleh pakai pakaian dalam. Tidak ada wajib ihram yang semuanya lepas. Karena itu dari amalan sunnah, bukan kewajiban. Jadi nanti kalau misalnya mau pakai celana dalam, bapak-bapak, tak apa-apa. Untuk tawaf sunnah, bukan sekarang. Tawaf sunnah itu kapan? Besok pagi. Ini hari maksudnya? Tawaf wada. Ya. Boleh. Kalau misalnya pakai baju, diusahakan jangan, karena takutnya nanti diusir sama askari, sama polisi-polisi di tempat. Karena emang tugasnya memastikan orang untuk di pelataran Ka'bah itu memakai ihram. Makanya ibu-ibu pun boleh pakai cadar besok, nggak apa-apa. Kan banyak orang bercadar ketika kita keliling Ka'bah itu dimakan tawaf sunnah. Besok pakai parfum boleh. Sebenarnya tadi pun Bapak sebelum niat pakai parfum boleh. Apalagi pertanyaannya Bapak Ibu? Nanti ada yang ganjal atau masih bingung? Besok pagi kumpulnya di mana? Apa? Besok pagi subuh kumpulnya di mana? Besok pagi subuh kita kumpulnya Abri bilang tadi sudah di WC 8. Nah, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu yang belum jelas? Kita besok pagi jam 3 di WC 8. Kita mungkin menunggu di situ sekitar 10 menit baru langsung ke masjid. Mohon untuk kerjasamanya bapak-bapak, ibu-ibu yang belum bangun dibangunin, teman sekamarnya. Ada pertanyaan lagi bapak-bapak, ibu-ibu? Perlengkapan koper-koper yang untuk dibawa ke depan kamar. Ya. Ya, kan tadi malam ini nanti kita koper langsung di beres-beres.
packing terus semuanya ada segala macam. Timbang kalau misalnya mau nimbang, kalau misalnya kira-kira insya Allah cukup, udah biarkan aja. Nanti makan pagi udah dikeluarin kopernya Pak. Karena terutama di hotel di Anjum, mohon maaf, jadi nanti jam 12 itu udah tidak ada lagi di kamar. Jam 12 siang itu tidak ada lagi di kamar, karena nanti orang itu mau bersihin tempat kita, karena kan banyak orang yang masuk ke hotel Anjum, hotel terfavorit orang Indonesia salah satunya. Ya. Berarti kita makan siang masih di hotel? Ya, makan siang masih di hotel, tapi kita keluarnya sebelum zuhur. Artinya apa? Kita udah keluar semua barang, kunci udah diletakkan ke Amri atau ke Pak Diki, tapi kita masih di hotel tersebut. Mau di restoran atau mau di lobi, terserah di mana. Ya intinya kita udah keluar dari kamar tersebut. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Nggak apa-apa, nih Soal zuhurnya, adanya on fire-nya. soal zuhur menjelang ke Jeddah di mana? Zuhur Menjelang ke Jeddah di mana sholatnya? Sholat zuhur habis makan siang. Sholat zuhur dan sholat asar nanti. Sholat zuhurnya masih sempat di hotel, tapi sholat asarnya nanti kita di Jeddah. Itu kira-kira Pak. Nah, kemudian maghrib dan isyanya dijamakkan saja. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Takutnya ada yang membingungkan atau ada yang belum paham atau ada yang masih dipertanyakan. Kalau zuhurnya dijamak langsung ke asar bisa sebenarnya. Cuman kalau misalnya nanti mau ditakhirkan atau ditakdimkan itu terserah Bapak Ibu. Intinya Amri mau menyampaikan zuhur masih sempat di hotel, asar juga masih sempat di Jeddah. Tapi kalau misalnya mau dijamak, kan itu Allah itu mengasihi kita, memudahkan kita. Jadi bisa juga dijamak, sama aja pahalanya. Insyaallah. Kalau Amri yang nggak boleh, karena Bapak Ibu perjalanannya jauh. Musafirnya udah lewat berapa ratus kilometer udah. Kalau Amri nggak. Nggak, kalau misalnya ke Aceh ya Kak. Kalau pulang ke Aceh nanti ya. Tahir ya. Lebih jauh Amri lagi mungkin. Enggak. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu terkait umroh kita, terkait pelayanan kita. Nanti di pulangan insya Allah kita akan meminta Bapak Ibu maju ke depan, salah satunya untuk testimoni bagaimana pelayanan kami, apa kekurangan kami,